Perkenalkan, nama saya Makrina Anggun Ngambut dan saya berasal dari kelas 10B. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas kedua geografi mengenai perubahan iklim, apa dampak dari perubahan iklim terhadap kehidupan seperti kesehatan, pertanian, dan ekonomi. Selamat menyaksikan! Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, atmosfer bumi tersusun dari berbagai gas dan partikel, serta terbagi menjadi beberapa lapisan. Baik teman-teman, untuk komposisi nitrogen 78% dan oksigen 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,0357%, uap air dan gas lainnya. Untuk lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Fungsi melindungi manusia dari kanker kulit dan gangguan kesehatan lainnya. Itu merupakan fungsi-fungsi dari lapisan tersebut. Juga membuat suhu bumi sejuk dan bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Di mana atmosfer juga mampu menjaga suhu antara siang dan malam hari agar tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda dari langit seperti meteor, komet, dan benda-benda lainnya. Juga menahan radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup yang ada di bumi. Proses-proses yang terjadi di atmosfer terkait dengan sirkulasi udara, pembentukan awan, dan terjadinya hujan, meliputi evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Baik teman-teman, evaporasi air laut atau air di darat menguap karena panasnya matahari sehingga uap air naik ke atmosfer. Selanjutnya kondensasi, uap air mengalami pengembunan dan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Partikel-partikel es mendekat dan membentuk awan. Selanjutnya, presipitasi, di mana butiran es di awan mencair dan turun ke bumi sebagai hujan. Hujan yang turun ke bumi sebagian mengalir ke sungai dan laut. Sebagian lagi meresap ke dalam tanah. Jadi teman-teman, untuk proses-proses ini merupakan bagian dari siklus air yang berlangsung secara berulang-ulang. Radiasi matahari, rotasi bumi, dan perbedaan suhu mempengaruhi dinamika atmosfer melalui berbagai proses seperti pergeseran panas, sirkulasi udara, dan perubahan iklim. Baik teman-teman, untuk radiasi matahari, di mana sudut datang sinar matahari mempengaruhi intensitas penyinaran matahari di berbagai wilayah. Perbedaan sifat darat dan lautan, serta perbedaan warna batuan mempengaruhi banyaknya radiasi matahari yang diterima oleh bumi, di mana permukaan bumi yang dipanaskan secara tidak merata menyebabkan perbedaan suhu udara yang besar. Dinamika atmosfer mempengaruhi cuaca dan iklim melalui sirkulasi udara, pergerakan angin, dan kandungan gas rumah kaca. Di mana sirkulasi udara itu pada atmosfer diatur oleh pemanasan matahari dan rotasi bumi. Sirkulasi udara ini mengedarkan udara dalam pita-pita yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Sirkulasi udara juga mempengaruhi peristiwa cuaca seperti badai, tornado, dan hujan monsun. Selanjutnya pergerakan angin. Angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin ini membawa panas dan kelembapan yang mempengaruhi cuaca. Angin yang naik dari udara hangat digantikan oleh udara yang lebih dingin, sehingga menyebabkan terjadinya kondisi cuaca lain seperti langit cerah ataupun hujan. Selanjutnya gandungan gas rumah kaca. Gas rumah kaca seperti metana, karbon dioksida atau CO2, gas perfluorasi atau CO2, dan nitrogenoksida merangkap panas matahari dan menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa.
Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer turut berperan dalam perubahan iklim. Oke teman-teman, atmosfer sangat penting karena yang pertama mensirkulasikan panas di antara ekuator dan kutub-kutub sehingga lingkungan bumi cocok untuk semua makhluk hidup. Selanjutnya bergerak mensirkulasikan panas dan momentum global dan lokal. Perubahan iklim berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, kesehatan, dan ekonomi juga ekosistem. Pertanian, kekeringan dan banjir akibat perubahan pola curah hujan dapat merusak lahan pertanian dan tanaman. Suhu yang lebih tinggi dapat mengurangi hasil panen tanaman pangan seperti padi, jagung, dan gandum. Tanaman menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan hama, serta membutuhkan lebih banyak air. Selanjutnya bagi kesehatan, gelombang panas dapat meningkatkan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular dan pernapasan. Kondisi yang lebih hangat dan lembab dapat mempercepat penyebaran penyakit yang dibawa oleh vektor seperti nyamuk, seperti malaria, dengue, dan Zika. Peningkatan suhu dan perubahan pola cuaca dapat memperburuk kualitas udara, menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Untuk di bidang ekonomi, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam seperti badai, angin, dan banjir yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi petani dan nelayan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketahanan pangan global, regional, dan lokal. Untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim, kita semua bisa melakukan upaya mitigasi dan adaptasi. Upaya mitigasi dilakukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, sedangkan adaptasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Jadi teman-teman, upaya mitigasi mengurangi penggunaan energi. Misalnya dengan yang pertama mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak menggunakan atau saat sudah tidak digunakan. Menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda atau kendaraan umum. Yang ketiga, memilih produk ramah lingkungan. Yang keempat, mengurangi konsumsi daging, terutama daging merah dan olahannya. Yang kelima, mengelola sampah dan limbah, khususnya menurunkan emisi gas metana. Yang keenam, mengelola bangunan dan lingkungan hemat energi. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Yang kedelapan, memasang heat pump untuk menghemat energi dari alat pemanas. Untuk upaya adaptasinya sendiri, yang pertama mengurangi risiko kebakaran hutan, membangun pertahanan yang lebih kuat terhadap cuaca ekstrim seperti banjir dan gelombang panas. Yang ketiga, menanam varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Yang keempat, memanfaatkan air hujan dengan melakukan gerakan hemat air. Yang kelima, menangani sistem drainasi yang dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim itu sendiri. Adaptasi terhadap perubahan iklim penting karena dapat melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Adaptasi juga dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih adil. Manfaat dari adaptasi itu sendiri terhadap perubahan iklim, yang pertama melindungi masyarakat dari risiko bencana terkait iklim seperti banjir dan kenaikan muka air laut. Yang kedua, meningkatkan keamanan politik. Yang ketiga, membangun lingkungan yang stabil untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih adil. 4. Menjaga produksi makanan tetap berlangsung. Baik teman-teman, sekian saja presentasi tentang perubahan iklim berdampak pada kehidupan seperti pertanian, kesehatan, dan ekonomi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan.